Dan even misalnya kurang bersemangat atau apa segala macam, dan sampai kemudian pada puncaknya adalah melay-off karyawan. Ketika dilihat udah di coaching segala macam, dikasih kesempatan, tetap aja gitu ya, datang ke kantor pakai sendal kayak nggak ada harapan hidup. Mana lebih bagus, bicara orang to the point atau halus-halus? Akan kembali ke Bapak dan ke para peserta di sini. Cara yang sudah dilakukan GSS selama belasan tahun ini yang seperti itu, dikasih kesempatan nggak bisa ya sudah dirasakan. Bekerja nggak? It works nggak? Selama ini. Seperti itu ya, dikasih kesempatan. Yes. Ya, kasih kesempatan. Yang nggak ada perubahan. Dan perubahan dicat. Ya. Selesai kontrak. Iya. Selama ini apa namanya yang dikasih kesempatan? Jadi tambah bagus. Ada sih beberapa ya. Berapa persen? Ada beberapa. Kira-kira berapa persen sih yang malah jadi bagus? Dikasih kesempatan malah hidup jadi bagus. Kalau ditanya perimbangannya sih, ya mungkin paruh-paruh ya. Jadi kan tadi udah jelas ya, perbandingan berhasilnya dikasih kesempatan itu adalah 50-50. Kira-kira gitu ya Pak. Nah, pertanyaan berikutnya, worth it gak Pak dengan semua konsekuensi yang terjadi untuk mendapatkan 50% dari orang yang bisa kesempatan? Untuk kesempatan juga. Kalau dibilang sepadan ya, sepadan lah. Artinya memang profit oriented. Semua perusahaan itu kan profit oriented. Ya, dan saya pikir karyawan pun harus berpikir ini ladang saya kan gitu. Kalau dia petani, dia diwariskan bapaknya 100 hektar, kalau nggak dikelola baik kan tikus akan makan kan gitu kan. Jadi kalau bapak bilang tadi memang ya bisa worth it ya juga, bisa tidak akhirnya. Betul, berarti tadi jawabannya worth it gak worth it Pak? Worth it gak worth it, oke. Nah kalau disuruh milih worth it apa gak worth it Pak sebenarnya? Worth it ya? Apalagi kalau bisa ditingkatin jadi 70%, 80%, lebih worth it lagi Pak. Oke, berarti ketika diberi kesempatan, kira-kira apa saja Pak yang perlu ditambahin lagi supaya 50% ini jadi 70% yang selama ini GSS belum pernah lakukan? Di Desember saya melakukan seperti evaluasi lah. Jadi memang rata-rata karyawan itu menginginkan training untuk skill seperti ini. Bisa melihat pandangan dari luar yang lebih profesional. Karena kita di kantor setiap hari Senin itu selalu ada briefing. Ya kayak tadi lah, gini-gini segala macam. Ahlinya beliau. Jadi ya mungkin juga kalau saya yang bicara terus, ya orang akan masuk kanan keluar kiri atau kiri keluar kanan kan gitu kan. Betul, berarti sekarang pertanyaannya jadi geser dari orang-orang gini, gimana caranya kita memberikan mereka kepuasan dan memberikan sesuatu yang berbeda. Ya, ketidakteraturan itu yang mereka inginkan. Karena kalau sama terus akhirnya mereka mikir saya kerja ini untuk apa? Jadi mereka butuh sedikit ketidakteraturan. Butuh sedikit surprise itulah. Nah, berarti sekarang pertanyaannya cara-cara apa saja, teknik-teknik apa saja yang perlu dilakukan supaya orang merasa kayak ada pencapaian, ada opportunity-nya, ada jenjang karirnya. Jadi yang 50% itu bisa naik jadi 80. Kira-kira kalau dari Pak Tonang sendiri, yakin nggak Pak kalau kita beri cara-cara lain, metode-metode lain, 50 ini bisa meningkat persentasenya? Saya pikir yakin, karena saya bisa jamin, kecuali yang udah tua-tua yang akan pensiun di sini, seperti Pak Herman ya. Ya, jadi saya yakin yang masih muda-muda ini, ya kalau mungkin kita buka handphonenya semua itu pada nge-apply kerja di tempat lain, ya kan? Apply. Ya walaupun ya nggak tentu rumput di luar lebih hijau daripada di sini. Nah, jadi kalau ditanya loyalty,
saya nggak begitu yakin apakah loyalty itu tinggi seperti di perusahaan Jepang atau seperti apa, kira-kira demikian Pak. Jadi ini memang sudah sangat teknis sekali ya. Jadi yang saya lakukan adalah ya udah ditanya balik. Karena kalau nanyain saya tentang loyalitas tentang apa kan, mungkin saya nggak lebih expert daripada yang di sini kan. Ini semua kan HRD semua, betul ya. Jadi saya akan nanya balik. Kira-kira menurut Pak Torang cara yang paling baik itu yang mana? Apakah ningkatin itunya tadi, metodenya diubah, atau kita kasih pelatihan atau apapun itu supaya orang lebih loyal? Itu udah hal yang sangat berbeda. Kalau pernyataannya adalah bagaimana membuat karyawan GSS lebih loyal. Lebih simpel kan? Lebih simpel ya? Oh ya, kita coba lakukan ini, kasih itu dan sebagainya. Mungkin pertanyaan berikutnya lagi, ada nggak perusahaan besar di Indonesia yang tingkat loyalitas karyawannya paling tinggi? Ada nggak? Ada kan? Nah, apa yang mereka lakukan yang berbeda sistemnya, caranya dengan GSS? Begitu. Mungkin ini yang nanti memang harus di-meetingin, nggak bisa langsung kita 10 menit ngobrol ketemu jawabannya, karena ini kan rumit ya, mencakup banyak orang gitu. Itu harus di-meetingin. Coba riset sih kalau perusahaan besar-besar di Indonesia itu loyalitasnya tinggi, apa yang berbeda? Mungkin kalau di barat yang saya tahu adalah karisma dari leadernya. Kita lihat kenapa Apple bisa sangat besar padahal ya cuma begitu doang. Semua orang itu kayak sudah mengagung-agungkan Steve Jobs. Betul? Artinya adalah kerja di bawah Steve Jobs keren banget, identitas banget gitu. Nah, menimbulkan identitas seperti itu ya, kerja di bawah Pak Torang itu gitu rasanya. Itu yang harus kita pikirkan kalau kita mau niru Apple. Betul ya? Dan Apple selalu menampilkan produk yang pokoknya nomor 1. Gak ada yang bisa ngalahin, paling eksklusif, gak ada yang bisa naik, bahkan tidak ada yang bisa menandingi lah intinya. Karena levelnya udah beda. Jadi orang kerja di bawah situ ada gengsi, pride. Kalau GSS tidak bisa memberikan rasa gengsi dan pride itu, ya, maka loyalitasnya juga sulit untuk bisa tinggi. Jadi pertanyaannya sekarang ganti lagi, gimana caranya membuat setiap yang bekerja di GSS itu punya pride, punya gengsi sebagai stafnya GSS, sebagai keluarga GSS. Nah nanti balik di meetingin, nggak di ruangan sini ya. Kalau di ruangan sini sampai sore kita nggak beres ya. Kira-kira gitu ya Pak Torang ya. Ya, thank you ya Pak pertanyaannya.